Nah, oke teman-teman, kembali lagi sama saya itu kita ada course dasar-dasar Python. Nah, kita tadi kemarin udah sering belajar tipe-tipe data ya teman-teman. Tapi kita cuma belajar integer, float, sama string. Padahal banyak banget tipe-tipe data data tipe di Python. Nah, inilah yang harus teman-teman ketahui ya. Nah, di sini kita harus buat sedikit belajar ya. Kita di sini kita ada data tipe tipe data ya, tipe data di Python. Nah, sebelumnya kan kita taunya cuma string, string itu teks, integer itu bilangan bulat, float itu bilangan berkoma, udah cuma tiga itu doang. Padahal banyak sekali ya sebenarnya data tipe di Python. Nah, yang pertama, data tipe di Python itu ada teks. Teks pasti kita udah tahu ya, teks itu dia string gitu. Nah, yang kedua ada namanya numerik. Numerik ini lebih ke angka. Nah, angka tuh apa aja? Ada integer, ada float, ada yang namanya kompleks, bilangan kompleks gitu. Nah, kompleks itu nanti kita bisa lihat ya. Nah, kemudian ada namanya sequence, bilang sequence gitu. Nah, sequence itu dia ada seperti list, ada tuple, ada range gitu. Nah, itu buat teman-teman ketahui. Kemudian kita ada yang namanya mapping. Mapping tipe data mapping. Nah, mapping itu dia dictionary gitu. Jadi dia misalnya ada person. Person itu ada nama dan umur. Jadi nama dan umur itu bisa dalam satu variabel. Kayak mana caranya? Nanti kita lebih bahas lebih lanjut ya, teman-teman. Nah, kemudian ada namanya set. Jadi set itu dia ada tipenya set, ada namanya frozen set. Frozen set gitu. Nah, kemudian yang keenam ada namanya boolean. Boolean ini dia true or false, teman-teman. Jadi boolean ini tuh benar dan salah. Jadi kalau misalnya ada sesuatu nih function, if ini maka dia benar, else dia salah, misalnya kayak gitu ya. Jadi kan kita udah ada sedikit contoh, misalnya if 5 besar dari 10 maka print 5 besar dari 10 gitu kan, else-nya salah gitu kan itu. Nah, kalau ya benar dan salah itu true or false itu bisa dibilang boolean. Nah, kemudian boolean selain boolean itu ada binary. Nah, binary itu ada bytes, ada byte array, kemudian ada namanya memory view gitu. Nah, yang terakhir ada namanya non type. Nah, ini penggunaannya non type gitu ya. Nah, kemudian contohnya kayak mana sih kalau misalnya yang beberapa yang di atas ini gitu kan. Nah, ini bisa kita cobain gitu. Coba X sama dengan hello gitu kan. Nah, ini apa? Ini yang string gitu kan. Kita coba type X. Nah, string dia sesuaikan gitu. Nah, X kemudian kita misalnya 3. X ini apa? Type-nya apa? Itu dia pasti integer. Nah, ini hello, ini dia integer gitu. Nah, kemudian pasti ada yang lain kayak 3,5, ini pasti float gitu kan. Nah, kemudian selain float, setelah float kompleks. Nah, kompleks itu kayak gini, ada satu C gitu. Jadi dia itu kompleks. Nah, misalnya kita cek type X itu apa. Type X itu dia kompleks. Benar kan? Gitu. Nah, kemudian masuk ke sequence. Sequence itu ada list. Nah, list itu seperti ini. List itu dia pakai bracket gini. Misalnya ada A, B, sama C gitu kan. Nah, mungkin ini ya, apple, banana, huruf C apa ya?
cherry kali ya, cherry gitu ya. Nah ini, jadi ini apa tipenya? Tabnya ini list gitu, jadi list. Nah kalau dia kotak kayak gini dia list. Nah kalau dia bulat, yang tutup bulat itu dia tuple gitu. Misalnya yang ini dia namanya list gitu. Ini namanya kalau misalnya pakai yang kotak bulat ini, mana ini dia namanya tuple. Nanti kita pelajari ya apa bedanya list, tuple, range, dictionary, itu kita pelajari lebih detail, tapi mungkin ini di bukan saja ya tuple. Nah tipenya tuple gitu, kelihatan ya berbedanya. Nah kemudian ada range. Nah range ini simple ya, kayak x sama dengan range 6 gitu. Ini nanti ada penggunaannya di function gitu. Misalnya dari range 1 sampai 6 maka print ini gitu ya kan. Nah, kayak gitu contohnya. Ini dia namanya range. Nah, kemudian ada lagi yang namanya dictionary. Setelah range kita dictionary. Dictionary itu yang tadi, yang kayak ada satu variabel, dia bisa ada banyak gitu. Banyaknya misal kayak gini, kita ada name gitu kan. Name-nya siapa? Name-nya si Alex gitu kan. Nah, kemudian kita mau lihat lagi di name itu satu orang itu dia ada age lagi, ada age-nya mungkin 19 tahun gitu. Kemudian ada lagi misal yang lain, misalnya alamat gitu kan. Nah, itu banyak gitu kan, ya di mana gitu kan, nggak tahu ya. Nah, nah gitu. Jadi satu variabel bisa ada variabel-variabel lainnya. Nah, itu bisa dictionary namanya. Nanti kita bakal belajar dictionary lebih lanjut ya. Nah, dictionary gitu. Nah, coba kita lihat tipe X yang terakhir gitu kan. Tipe X yang terakhir itu ya dictionary. Nah, yang ini kan, yang dictionary gitu. Nah, kita hapus aja. Nah, ini kemudian setelah dictionary kita ada set. Nah, set itu dia seperti ini. Itu ya kumpulan set lah ya bahasanya. Nah, ada A, kita copy aja kali ya, apple banana cherry ini kita samain aja. Nah, itu. Nah, ini set. Nah, kemudian ada frozen set. Frozen set itu hampir sama, cuman dia nanti ada sih perbedaannya di sana. Frozen set gitu. Nah, mungkin frozen set itu kita contohin ini, kemudian kita copy. Nah, ini frozen set. Frozen set. Nah, kemudian setelah frozen set ada boolean. Boolean ini dia true or false. X sama dengan true atau X sama dengan false. Nah, ini namanya boolean gitu. Nah, kemudian setelah boolean ada bytes. Nah, itu nanti lebih kita detailin, mungkin nggak terlalu ini ya. Untuk penggunaan data science mungkin nggak terlalu ini. Nah, ini bytes. Nah, kemudian ada lagi byte array. Misalnya byte array itu kita menggunakan byte array seperti ini. Byte array, kita coba lihat. Ini byte array, ya coba dibaca ya. Byte array, interval, itu string, ini ada dokumentasinya gitu ya. Byte array, kita byte array 5 gitu ya. Nah, di sini kita bikin byte array gitu. Nah, kemudian ada memory view. Memory view gitu ya. Nah, ini ada memory view langsung. Nah, nanti bisa dibuka, dibaca-baca dokumentasinya gitu. Ini kita bikin memory view. Nah, kemudian setelah memory view ada non type gitu. Jadi type-nya non gitu. Nah, non gitu ya. Non itu bisa dia nggak ada lah di sini kan. Jadi
dia kosong. Non type gitu. Nah, mungkin itu udah dipelajari ya teman-teman tipe-tipe data yang ada di Python. Mungkin ini bakal kita lebih detailkan lebih lanjut nanti di video-video selanjutnya. Tapi untuk teman-teman ketahui, inilah tipe-tipe data yang ada di Python. Jadi kita nggak cuman tadi kan string, integer, sama float doang. Tapi sekarang tuh ada list, ada tuple, ada range, ada dictionary, dan sebagainya. Nanti ini bakal banyak sekali digunakan untuk selanjutnya gitu. Nanti jadi mungkin teman-teman bisa diketik juga biar terbiasa untuk mengetik codingannya di Google Colab-nya gitu ya, biar latihan-latihan. Oke teman-teman, kita akan ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.